kenangan saya waktu masih muda di paroki Santo Paulus yang kita cintai ini, yaitu mulai tahun 84. Saya tinggal di Kering 13, yaitu di Jalan Palapa, Labu Baru Timur. Pada saat itu saya baru nikah dan saya sebagai anggota Kering. Pada mulanya Kering ini 13 AB dimekarkan dari 13 AB Santo Paulus. Itulah cikal bakal dari nama paroki kita sekarang menjadi paroki Santo Paulus. Pada saat itu dari awal mula kita ada kegiatan bergereja di sini di Labu Baru ini adalah dari awal ini tahun 84, ini masih daerah ini hutan belantara. Kita bisa dibilang karena Jalan Arengka baru digali, belum ada aspal, dan gereja kita ini masih gereja kecil. Itu di semak-semak. Jadi bila mana kita masuk ke gereja, itu kita dari semak-semak. Akhirnya kadang kita hanya lewat dari halaman gereja sekolah Santa Maria 2 ini masuk ke sana. Waktu itu kita di daerah ini yang dua Kering ini, Kering Santo Paulus Kering 13A Santo Paulus dan B, lebih kurang 50 kakak. Jadi kita yang di daerah ini, di daerah Labu Baru Barat ini, kita ada kira lebih kurang 15 sampai 20 kakak yang aktif di sini, Kering. Tapi yang mau aktif di gereja ada lebih kurang 15 kakak saja. Waktu itu kita kumpul dan rapat beberapa orang umat supaya kita aktifkan gereja ini. Kita mulailah 1 kali dalam 1 bulan untuk ibadah sabda saja ada kegiatan. Dan seterusnya 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 4 kali sebulan. Waktu itu hanya diselang-selingkan dengan kedatangan pastor dari Santa Maria. Jadi di celah-celah ini kita harus berpartisipasi dari umat. Yang luar biasanya atau semangatnya yang luar biasa pada saat itu, kita tanpa ada persiapan, kita waktu itu masuk jam 9, kita diskusi di depan gereja, siapa yang membawakan renungan khotbah pada saat ini. Kita tidak ada persiapan, kita tiba-tiba ke depan ya dengan apa adanya. Tapi dengan semangat kita bergantian dengan kawan-kawan. Itulah asal mulanya. Setelah itu, saya ingat saya sebagai petugas atau menjabat tugas di stasi sampai ke paroki ini. Dari awal saya sebagai bendahara, ada sebagai seksi perlengkapan gereja namanya waktu itu, dan wakil ketua pembangunan susteran dan wakil ketua pembangunan gereja pada saat itu, gereja yang kita buat mau gereja yang baru. Sesi pertama ini, sesi kedua yang jadi. Sesi pertama yang pernah hanya mempersiapkan, dan kita waktu itu keputusan kita tidak berlanjut. Setelah ini sudah 4 kali di sini setiap minggu ada ibadat sabda atau ada misa kudus. Kita memohon kepada pastor agar ada suster membantu kita di sini. Maka pada saat itu datang 3 orang suster dari Pematang Siantar yang dibawakan oleh Suster Bonaventura Tambang untuk pastoral, itu mengunjungi rumah ke rumah untuk membangkitkan semangat kerohanian dari umat kita. Maka waktu itu kita suruh suster menyewa rumah di jalan pribadi Arengka ini masuk ke dalam. Mereka bertiga, ada rumah dari pensiunan Caltex dari umat kita, dia pulang ke Jawa, jadi mereka sewa di situ, kita buat, tapi diganggu oleh tetangga
dilempari malam-malam oleh tetangganya karena ada doa, ada nyanyi, dilempar. Oleh karenanya kita termotivasi pada saat itu, kita mengusulkan kepada pastor sekaligus kepada uskup supaya dibuatkan susteran perumahan di sini. Itulah susteran kita sekarang. Waktu itu saya sebagai wakil ketua pembangunan. Terus itu Dewan Stasi mengusulkan saya, mengutus saya ke Keuskupan Padang untuk mengusulkan proposal dan menyetujui. Saya langsung bawa kontraktornya ke Margasila Lahi dari Santar itu ke Keuskupan Padang. Waktu itu saya jumpai Pastor Larova di sana. Dan dari pihak Keuskupan langsung menyetujui proposal dan gambar yang kita sudah usulkan. Itulah menjadi suster kita sekarang. Pada saat itu, ini sudah susteran di sini sudah aktif. Kita juga berpikir bagaimana itu supaya menjadi paroki. Kita kumpul beberapa orang pengurus dan pengetua yang ada di sini, kita usulkan supaya ini menjadi paroki. Pada saat peresmian susteran, disitulah datang inspirasi dan usul supaya ini menjadi paroki. Maka pada saat itu datang pastor dan uskup supaya ini dijadikan menjadi paroki. Dengan berjalannya waktu, ini menjadi paroki, tentu banyak tantangan. Banyak tantangan di sana-sini bagaimana pembangunan. Tapi sebelumnya, cerita waktu ini menjadi kering dan menjadi stasi, banyak yang berkesan kepada kita. Tadi kita membuat renungan, tapi waktu itu saya sebagai perlengkapan gereja luar biasa karena kita hanya gereja kecil, banyak kebutuhan karena umat semakin bertambah, maka kita butuh kipas. Kita carikan siapa donatur, kita hanya sangat sederhana di sini. Kita pergi ke Dokter Chris pada saat itu, maka Dokter Chris setuju untuk membuat kipas. Tidak dengan uang, tapi dengan membawa barangnya, kipasnya sekaligus. Menggantungkannya di dinding dan ada yang berdiri. Dengan berjalannya juga waktu, kita perlu organ. Ya, artinya untuk mengiringi musik, karena kita waktu itu ada warisan dari Santa Maria hanya keyboard. Pada saat itu yang bisa mengoperasikan keyboard atau organ hanya Pak Wakidi. Jadi waktu itu yang ada barangnya itu hanya dari warisan dari Santa Maria. Maka kita mencarikan donatur, siapa bisa penyumbang. Pada saat itu kita ada warga kita yang bisa membantu, yaitu yang di ujung jalan Riau Bundaran, ada di situ bengkel Gading. Ada di situ warga kita pada saat itu, umat kita, itulah menyumbangkan organ pada saat itu. Udah berjalan dengan itu, sebelumnya langsung ada berjalan waktu, hilanglah kipas tadi dengan pengeras suara. Apa namanya itu? Pengeras suara itu, mesinnya itu hilang semuanya dengan mic-nya. Waktu itu datang Pastor Guido diam-diam saja melihat barangnya, dan sakristi juga diobrak-abrik semua, dan tabernakel begitu yang sangat sakral menurut kita, iman kita, tapi mereka acak-acak begitu. Jadi Pastor Guido diam saja, langsung pulang. Saya sebagai perlengkapan gereja waktu itu bergerak. Setelah umat keluar,
saya minta di depan gereja sumbangan spontanitas di kotak-kotak tas. Ya, kita sudah melihat tadi kita ada kehilangan, tolong sumbangan. Jadi umat yang datang langsung saya di pintu saya mintain untuk sumbangan spontanitas. Di minggu pertama kita dapat lebih kurang 100 ribu lebih karena kita tiba-tiba. Jadi modal lebih kurang 150 ribu. Saya pergi ke toko Batam Center yang ada di Jalan Nangka. Saya utarakan keluhan saya, kami ini kebutuhan gereja, tolong pengeras suara yang lengkap, yang lebih bagus lagi, yang nyaman. Jadi orang toko langsung setuju karena dilihat keprihatinan dan ini adalah sosial. Saya kasihlah uang pertama tadi untuk DP-nya, panjarnya, dan saya janji setiap minggu akan saya lunasi, dan 1 bulan ini akan saya usahakan lunas. Mereka setuju. Datang orang toko bilang, kalaupun jangan dipaksakan, kalau tidak bisa lunas 1 bulan. Itulah kenangan yang sangat luar biasa pada saat itu kita rasakan spontanitas daripada umat pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, umat kita juga semakin bertambah banyak, dan gereja kecil tadi sudah membludak. Artinya membludak, umat sudah sampai ke halaman waktu misa. Jadi kita memikirkan menambah kursi, tapi kursi yang bisa disusun itu kursi plastik. Maka pada saat itu kita ajak suster untuk minta bantuan atau bagaimana caranya ke toko Olimpik yang ada di sebelah kita ini. Kita pada saat itu kita minta jumpa dengan manajernya atau pimpinannya, dengan Ibu Maria pada saat itu. Ibu Maria langsung memberikan tanggapan yang positif. Kita dibantu kursi, dan kalau ada masih kursi-kursi yang sudah rusak, tolong antarkan ke sini. Yang rusak itu akan kami ganti lagi. Dan sekaligus plastik atau busa untuk berlutut di kursi itu sudah banyak yang koyak, sudah kandas kepada ini papannya. Mereka mengganti, itu gratis sumbangan mereka. Itulah kira-kira yang banyak membantu kita, umat kita yang ada di sekitar ini pada saat itu. Kita bahu-membahu dan sangat sederhana tapi hikmat, dan kita saling mendorong. Itu yang saya ceritakan. Untuk itu saya sangat bangga untuk kita di sini melihat, yang salah seorang yang paling bangga melihat gereja kita yang sangat megah ini. Saya bisa melihat, merasakan gereja kita. Saya bangga sebagai seorang Katolik pertama, salah satu pertama yang ada di paroki kita ini. Demikian, terima kasih.